خالقها فقد كذب وسقط صوته من يده فرفعه إليه الإنسان فعطوه جزاء عليه 50 dinaran. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita umur panjang, badan sehat, sehingga kembali kita bisa berkumpul di dalam majelis kebanggaan kita ini dalam keadaan diingatkan langkah kaki kita untuk berhadir. Mudah-mudahan kita sabar dan mendapatkan manfaat juga berkah ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita baca lebih-lebih lagi di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih kita membicarakan tentang profil salah seorang daripada ulama mujtahid yang menjadi ikutan kita, yang kita mesti mengikuti bagaimana kita bertaklid dengan cara yang benar. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang dikenal ahli ibadah, dan beliau itu menghimpun ilmu bukan hanya ilmu fikih tapi juga ilmu hakikat. Dan kezuhudan daripada Imam Syafi'i ini rahimahullahu ta'ala sebagaimana beliau menjelaskan, ujar Imam Syafi'i, barang siapa yang berkata bahwasannya zuhud itu terhimpun di dalam mencintai dunia, juga mencintai Sang Khalik yang menciptakan dunia, maka ucapan mereka itu adalah bohong, kata beliau. Karena antara dunia dan yang menciptakannya itu adalah sesuatu yang berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau orang betul-betul mencintai Allah, mencintai Sang Pencipta alam semesta ini dan pencipta akan dunia ini, pasti dia tidak akan mencintai dunia dengan segala berlebihan. Kalau ini wujud-wujud cinta Allah. Makanya ujar Imam Syafi'i itu tidak akan tergabung, kada akan terhimpun. Karena Rasulullah SAW bila bersabda tentang dunia ini, ujar Rasulullah, yang aku khawatirkan bukanlah kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan yang terjadi kepada kalian adalah manakala dunia ini dibentangkan kepada kalian, dihamparkan oleh Allah ini dunia. Kemudian sebagaimana pula orang-orang terdahulu dibentangkan ini dunia, maka kalian memperebutkan dunia itu, ujar Nabi. Sebagaimana orang-orang terdahulu itu pun dia memperebutkan dunia, sehingga hancurlah kalian karenanya. Sebagaimana orang-orang terdahulu pun mengalami kehancuran karena memperebutkan akan dunia itu. Makanya Imam Syafi'i menjauhi daripada kehidupan dunia. Jadi dunia atau zuhud itu, kalau di dalam kitab Ma'rifat itu dijelaskan adalah bu'dun dunya wal i'radu anha. Arti zuhud itu adalah orang yang menjauhi, membenci dunia dan menentang.
Kalau ulama-ulama sufi itu menggambarkan dunia itu seperti jamban. Apa jamban? WC. Pian tadi sudah ke jamban. Kada. Jadi tadi kamu tidur kada kami kada beberapa kan. Mestinya tak kami di majelis. Setiap kita berisi jamban di rumah, dan setiap kita pasti masuk ke dalamnya, bujur? Pasti masuk. Kenapa pinhakon masuk ke dalam tempat yang kotor? Karena kita berhajat ke dalam itu, membuang hajat. Tapi kata ulama sufi, kalau kita sudah masuk ke dalam jamban itu jangan berlawas-lawas. Ujar ahli kesehatan sama, bila masuk ke dalam WC itu jangan berlawas-lawas, karena bisa menjadikan penyebab wasir ambien. Nggak jadi nakawasan di jamban. Apalagi taman ada apa ini? Jamban. Berokok pulang ya. Jangan-jangan yang berbeda. Jadi orang ahli kesehatan gitu melarang kita berlaras-laras itu. Jadi ulama sufi perumpamaan dunia itu seperti jamban kotor, tetapi kita memerlukannya. Tapi setelah kita memerlukannya, kita sudah buang hajat, keluarlah. Jangan berlawas, bos. Jangan berlawas, keluar aja sini. Walaupun nyeri gede. Masa kita bisa jamban buang hajat di pinggir jalan? Hah? Ada. Bahkan ulun mau ulah jamban itu gitu, tukang ini harus ahli mengerti agama. Bila tukang atau agama dia itu tadi di hadapan kaki bilang, ulun pernah biar umpat bahami di rumah kawan. Jadi ulun masuk ke WC itu biar sampai ulun sadar, karena WC kami menghadap kiblat. Jadi ujarnya ini sampai berhari nang maulah rumah ini uang Cina, kami menukarinya. Jadi uang Cina ini kada peraturannya ada kemana kayak orang. Nah, jadi kita bila nyata hadap kiblat, WC kita hukumnya makruh, kada haram. Karena itu tutup. Tapi bila tempat terbuka, khususnya bukan pengunjungan Amerika, Eropa misalnya, di tempat terbuka, kada boleh haram untuk menghadap ke kiblat. Karenanya kada bertutupan. Kemudian kada boleh minyak melawan arah angin, kurang kami angin ke sini. Maka aja mau apa kamu kan bagus kalau aturan agama ini di dalam kitab kita bikin menjelaskan kayak itu. Adab kita di dalam kami itu jangan melawan arah angin. Begitu pula jangan kita berkami di tempat air yang mengalir. Di situ orang membasuh piring, di sini dia buka untungnya kada melihat. Sekalinya melihat, bahasa ini membasuh piring. Kan bagus banget kalau kita dalam mengobati aturan Nabi ini, dalam urusan-urusan yang itu diperhatikan urusan yang itu. Jadi kekhawatiran Nabi SAW yang terjadi kepada umat itu sampai-sampai beliau bersumpah, Wallahi ujar Rasulullah, bukan kemiskinannya kau khawatirkan, tetapi manakala bumi ini telah dibentang kepada mereka, dunia dengan segala isinya, sebagaimana dibentangkan bagi orang-orang terdahulu, mereka memperebutkan
meninggalkan dunia dan mereka pun mengalami kehancuran sebagaimana kalian akan mengalaminya ya Nabi. Jadi Nabi SAW Nabi khawatirkan itu kalau kita memperebutkannya kita menjadi hancur. Tapi kalau dijadikan sebagai tunggangan untuk akhirat, itu hadis Nabi SAW. Ya, ujian Nabi, dunia ini adalah tunggangannya orang beriman. Bila sudah ditunggang itu, ya, berarti kita sudah menguasai tunggangan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kalau doanya bila kita menunggang kendaraan naiknya, ya, artinya kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan ini kepada kami. Kalau begitu masa anaknya di atas anaknya di bawah. Ujar Imam Ghazali menjelaskan bahwa tidak semua yang ada di dunia ini berarti adalah sifatnya keduniaan. Yang ada di dunia ini tidak semuanya itu adalah duniawi. Tapi orang-orang yang berniat untuk Allah, maka itu pasti bukan dunia. Nah, apa yang nanti dikatakan oleh Allah itu bukan dunia. Ya, bukan dunia. Kita hadir ke majelis apapun, kita mendapatkan di dalam majelis itu, tapi dia semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah, maka itu bukan dunia. Bukan dunia. Tetapi bila dia misalnya masuk ke dalam masjid, jadi imam beserta mintuha di belakang, dibagus-baguskan bacaannya supaya mintuha memuji lawan minantu, itu punya sudah. Karena ada lagi karena Allah, walaupun ada di dalam masjid. Maka pentinglah kita selalu kita niatkan itu. Ya. Makanya dimanapun kita berada, kapanpun hendaklah kita jangan terlepas daripada tugas amar ma'ruf nahi munkar, baik di dunia maya atau dalam kenyataan. Harus ada pun kita ini. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita dan Nabi menangati. Ujar Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Itu perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas ulama, bukan tugas para dai, tapi tugas kita sabarataan. Nang di rumah melihat anak pada sing sembayangan, nang kuitan melaksanakan amar ma'ruf suruh sembahyang. Karena menyuruh keluarga untuk sembahyang itu adalah resep apa? Supaya banyak harta, banyak rezeki. Allah sudah menyatakan itu dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakan itu. Ini kita menyuruh anak untuk sholat. Itu sebenarnya kita tidak memikirkan ego kita, tetapi itu merupakan satu upaya supaya di rumah itu rezeki nyaman. Anak ada mamalahan, suhi di rumah itu pindah sembahyang itu akan, bahkan ada ulama mengatakan, aku maharagu anjing lebih aku sukai daripada maharagu orang pada sembahyang debu.
Karena itu dampaknya besar, yang dianggap kecil itu besar, itu menjadi penyebab kita jadi siap berusaha. Karena ada orang ini, Nabi Musa aja waktu minta Tuhan supaya turun hujan kan si Musa kan, ya Allah bukan hujan, seorang Nabi memiliki gelar kalimullah. Waktu mintalah Allah supaya hujan kata Allah. Kita aja sudah berapa kali surat istisqa, hujannya sekali ya. Ya Allah, kata Pesul sumur bina karet lagi. Kasih nanti mau iwak kena kolom karet latihan iwak. Ya Allah, uji Nabi Musa kenapa ada turun hujan? Karena ya Allah di dalam kelompok engkau itu ada orang nafasi, ada orang nafasi, nak ada hukum ibadah, gawiannya dosa aja. Ya hujan Nabi Musa, ya Allah tunjukkan orang ini, mana orangnya, biar aku keluarkan dari kelompokku. Karena sudah kritis banget di zaman itu, hewan ternak banyak mati ya. Tanaman mereka, kebun-kebun mereka tidak bisa diharapkan hasilnya. Ujar Allah, kamu kupadahkan mau kamu saya orangnya itu sama aku dengan hukum suatu kedoliman. Jika mengeluarkannya, lalu diumumkan oleh Nabi Musa alaihissalam, umatku, tahukah kalian apa yang menjadi penyebab ini? Kata turun hujan. Karena di antara kali itu ada 6 baru bertobat, gaulnya katuli pemaksiat kok. Rumahnya mah gak karawang, tapi diberi apa pengumuman oleh Nabi Musa. Pasti yang dimaksud itu adalah aku. Jadi tak untuk ini tadi, pasti tadi tertunduk ini, ya Allah, ulun mengakui telah menyebabkan engkau durhaka, ulun bertobat, ulun ampun sudah, ulun akan memperbaiki diri sudah. Jawab tadi, tiba-tiba hujan turun deras, hujan turun, lalu hujan itu Musa, ya Allah, kenapa kau turunkan hujan? Bukankah aku belum menemukan lagi siapa yang menjadi penyebab tidak turun hujan? Nah, gaulnya ada bagus. Kenapa aku turun hujan ya Allah? Ujar Allah, sesungguhnya orang ini dia telah bertobat kepada aku, dan aku menerima taubatnya sehingga hujan pun menjadi turun. Jadi kita ini banyak koreksi diri. Karena barang kita ini kemarau bilang ada berlebihan. Kalau bina kita ini banyak kali ingat Tuhan. Kalau bina kawan-kawan kita ini banyak yang meninggalkan sholat. Kalau bina kita ini kadang lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Besi kawan kalau sembahyang tenang-tenang saja. Gelisah itu sebenarnya, ini bahaya ini. Kenapa ini orang jam-jam begini santai-santai aja? Suara ajan makanya suara burung berhijau. Itu ya enggak? Urut azan tuh dijawab ada. Kalau mungkin dijawab, jarang gue mendengar orang jam azan di zaman ini. Nah adanya baru jauh banget. Para ulama sudah berhukum sudah menyatakan bahwa penyebab orang itu meninggalnya su'ul khotimah dikarenakan kurang azan. Ini asik banget. Nah itu diperhatikan betul-betul. Bila kita kadang pun menjawab orang lagi azan, setidaknya kita berdiam barang. Ingat kalau kita bahari lupa melampaukan seorang lupa pas lagi azan penyaman. Wah ini kan ada takin yang memperingatkan itu. Bila malam Jumat atau kumpulan kita seruan kadang-kadang jumpa orang tuh kadang-kadang baca Yasin. Wah ini kadang-kadang anak surah Yasin. Itu ada. Nah bujur itu berarti merasa. Jadi kita merasa berarti kita dapat manfaat dari perkumpulan ini.
ibarat koreng kita lagi dikunyah. Sakit kan koreng dikunyah? Lagi sakit, dikunyah koreng lagi, diobati bujuk-bujuk. Nah, itu kita jadi jangan penyinggungan. Ini tersinggung, nah ya, nyinggung tersentuh ya. Lalu karena otomatis lagi, innalillahi. Nah, kita ini dimana aja bila mendengar pesan-pesan moral, nasihat-nasihat, bila tertuju kita, berarti kita semestinya merasa kemudian memperbaiki diri. Karena kita kan disumpahkan, Nah, jadi amal kita hendak menjadi apapun perbuatan kita itu tidak duniawi, maka niatkan karena Allah. Tidak aku karena Allah. Aku mengharapkan ridhonya Allah. Ya, itu maksudnya. Tetapi segala sesuatu walaupun sifatnya kebaikan, tapi dia niatkan bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Lebih-lebih lagi ada suatu perbuatan yang karena diniatkan karena Allah. Apa itu? Gawin dosa, gawin maksiat. Itu kan kalau diniatkan karena Allah. Kalau misalnya hendak berhukum, hendak minum-minuman keras, membaca Bismillah. Ada nggak di sini yang berhukum baca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan karena sinkron, karena bacaan Bismillah ini menyangkut nama gawin kita. Bila gawin kita suatu perkara yang makruh, maka baca Bismillahnya makruh juga. Bila gawin kita adalah merupakan perbuatan yang haram, maka baca Bismillahnya haram juga. Hendak minum-minuman keras, ayatnya benar, aku Bismillahnya tetapi mabuk, maka haram baca itu. Dosanya berlipat ganda. Apalagi di situ ada niat pelecehan kepada agama, itu menjadi brutal. Ada orang yang enggak remeh. Maka biasakanlah kita dalam perkara-perkara yang mubah itu dengan Bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah wa huwa aqta. Segala gawian urusan yang ada diawali dengan Bismillah, qalilul barakah, sedikit berkah. Kalau berkah, jadi tak berkah baca Bismillah. Bawa roh apa kasih payung mencari amalan penglaris. Ulun juluki piye amalan penglarisnya. Aku ngeda dorong. Aku ngeda. Aku berdiri di warung kita. Maka niatakan bila membuka warung dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca surah dalam baca Bismillah. Sehari soal berkahnya. Kalau sama kali mencari ilmu penglaris itu aja dulu. Lalu sebutin belum mengatakan bila sudah waktu orang azan, pentingkan seru nang memberi rezeki, bukan manusia yang sebenarnya lain memberi rezeki. Nang memberi rezeki ini didengarkan, berhikmat biar usaha orang bangga daerah ini. Maka nang seru itu hakikatnya adalah Allah sedang memanggil, hanya menggunakan muntung orang nang azan. Itu panggilan Allah, itu kita senang nanti. Kalau pun mengeluh, aku sakit banget kalau ini usaha. Ini kalau dulu ke Bangil, di Bangil, pokoknya di Kumang Bangil itu ada pondok jatuh kenapa ya? Di situ ada pondok, ada PHI di Uluwindi, banyak pondok di situ. Itu biar kalau sudah masuk Juhur, cariin situ orang berjualan mengaeh. Juhur itu utama. Apalagi orangnya Muslim dan tak ulun agama, itu kalau Juhur biar di lingkungan di situ, nah itu udah tukar. Tokonya itu tutupan. Mungkin banyak toko di situ, belum harus bilangnya hari. Tutupan. Tapi bila jadi hendak toko itu dibuka kembali, kena habis asar.
Habis saja dibuka. Kenapa? Ada waktu untuk urusan dunia kita, ada waktu untuk urusan Allah. Kalau kamu semuanya itu untuk urusan kita aja, kalau peduli berhamba rezekinya ya apa biar nampak hamba rezekinya, kalau dia siapa yang mendatangi panggilan itu dengan kasih sayang, ya, dengan bersemangat, maka menjadi dalam kitab yang sama seperti orang itu mendatangi panggilan Allah dengan kasih sayang. Tapi nanti kiamat seruan Allah dengan kasih sayang, orang yang peduli dengan azab ini, ia buka-buka keinginan mendatangi. Tapi bilangnya kada peduli, kada semangatnya, rugi kada semangatnya. Jadi mulai hari ini kita dalam setiap pengajian kita juga bilangnya pengajian berbinian tuh biasanya berdua bangun kita dan jam 2 siang pengajian berbinian ini berbinian bilangnya azan itu kan bisa top kan berbinian tuh top juga karena lebih penting panggilan itu daripada untungnya orang bicara mahal itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus perkataannya, ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Itu azan suruh kepada Allah itu sebab Allah. Jangan mengalami azan itu dari nyari yang lain. Ini melawan azan. Itu adab kita sama Allah, aturan kita di dalam bermajlis, maka itu stop aja dulu karena azab itu. Kecuali pengajian itu kadang-kadang bilang mbah maghrib kalau bisa, kalau ini anak mana rusakkan azab dulu, mau diadakan di masjid, ayo azab dulu, ada usaha dulu, itu kan bagus. Ini belum menyinggung huruf maulid lakian binian itu kan ada biasa undangan itu maghrib maulid ada di masjid awal. Jadi maghrib itu baca maulid begitu masuk bisa jadi dia pun karena itu bisa panggung tahu jadi bermaulidan melewati waktu bisa. Ibadah itu dimulai acara, terus ada mengaji, ada ceramahnya tuh 2 jam. Sama ini pulihkan dari pemaulidan itu jam 12 sampai ke rumah awak oyo. Kada ingat lagi baik bisa. Banyak ada yang begitu. Banyak ada yang begitu. Makanya orangnya mengakurnya. Nah itu pertimbangan karena ini nama wajibnya di sini. Ada juga untuk peringatan maulid itu bahasa sipur macam-macam, bertutung makanan berobat sampai jam 2 malam. Jadi alhamdulillah maulid kita sukses, lancar, banyak orang datang aja, makanan itu cukup berkah. Itu pemanggannya jam 2 malam, itu kuningan jam lewat jam 2, sakanya nggak ada bersyukur. Maulid kita hebat, sukses gitu, tapi nggak ada bersyukur. Innalillahi. Itu pula harus seimbang ini, harus ada proporsinya. Jadi ini dijelaskan tentang zuhudnya dari Imam Syafi'i, luar biasa. Wasaqata sawtuhu min yadihi farfa'ahu ilaihi insan fa'atahu jaza'an alaihi 50 dinar. Jadi Imam Syafi'i di sini mengikuti tongkat. Ya memang tongkat ini dianjurkan kita sudah umur 40 tahun ke atas. Apalagi tahun dulu bagus sekali atau tongkat. Kalau ada anjingnya orang mau apa namanya dia
masih keanakan dia. Tuh Nabi ditabur, kenapa dia ketongkat? Itu turun itu diberikan kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Di pas kita tahu ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bisi guru Imam Ja'far Shadiq. Waktu Imam Ja'far Shadiq masih kecil waktu itu memegang tongkat, hadir di majelis Imam Abu Hanifah. Duduk kayak Ja'far Shadiq. Dilihat di Imam Abu Hanifah. Wahai Ja'far, kamu ngapain pakai tongkat? Udah Imam Ja'far Shadiq. Ini tongkat kakekku Rasulullah. Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir dan Imam Ali bin Abidin bin Hussein Ibn Ali Ibn Abi Thalib Zawju binti Rasul SAW Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini murid Nabi memegang tongkat. Setelah mendengar ucapan Imam Ja'far As-Shadiq tadi, Imam Abu Hanifah langsung marah betul tongkat tadi dicium-cium. Kenapa? Ini tongkat kakekku tadi. Tidak mungkin sekelas Imam Ja'far Shadiq berdosa sama Imam Abu Hanifah. Ini cukupnya Rasul. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Wahai Imam, tongkat ini adalah sesuatu yang munfasil dari Rasulullah, yang terpisah dari jasadnya Rasulullah. Sedangkan diriku ini adalah yang punya hubungan darah Rasulullah, muttasil. Mana yang lebih penting engkau ambil, kau cium-ciumi, yang terputuskah atau yang tersambung? Tongkat itu kan di luar jasadnya Nabi. Itu munfasil. Sedangkan aku untuk menjadi sedangkan aku ini munfasil, aku terhubung dengan kakekku. Kau lebih utamakan tongkat. Maka Wahid dibilang jakannya tuh di zaman Wahid ini ada onanya Nabi lewat, nyasahin onanya Nabi menyasahin, tapi tidak pernah ada. Kita lebih mengutamakan sesuatu yang terpisah dari Nabi, mengutamakan rambut Nabi. Nah, berapa aja banyunya aja ditukar. Ini banyu dalam rambut Nabi. Antri ribuan manusianya, 2.000 kan ada di pondok itu. Kalau dikatakan ini celupan dari rambut Nabi, sekali dites rambutnya terbakar. Berarti lain. Berarti tertipu kan dari minum baju itu. Tertipu kan tidak. Mau menembus itu kok. Berapa tim menembus itu? Muttasil, ya itu muttasil. Maka oleh sebab itu ini suatu gambaran bagi kita supaya paham, supaya paham betul tentang muttasil, tentang non-muttasil. Tengubur tongkatnya Imam Syafi'i. Ibah itu ada nama ambilakan tongkat tadi. Seseorang begitu dijulung melawan Imam Syafi'i, di tongkat engkau. Orang yang tadi mengambilkan tongkat Imam Syafi'i yang terjatuh tadi diberi hadiah oleh Imam Syafi'i 50 dinar, 50 dinar diberi. Padahal mengambilkan tongkat saja. Nah, artinya apa? Sifat dermawan Imam Syafi'i. Di dalam sifat dermawan itu ada di situ sifat juhud. Kada tapi saya membantar melawan 50 dinar itu berarti zuhud. Nang kali ini terlalu sayang melawan harta. Itu mengalihkan. Mungkin telah duduk jadi di samping biarnya ada 2 meja. Di sebelahnya di pos batu bara. Lewat jaringan bos batu bara memasukkan 5.000. Lihat Tuhan, toko meja Tuhan memasukkan dalam jaringan itu 5.000. Tak masuk. Untuk tetap pembiayaan sebenarnya pahalanya sama ada kira-kira. Kadang-kadang kalau jumlahnya sama 5.000.
tukang beca memasukkan duit ke jaringan 5.000, seorang bos 5.000 jual, kada sama ya. Al-ujrah ala qadril asyaq. Pahala itu diberikan atas tingkat kesulitannya di dalam melakukan ibadah itu. Makin kali biar rumah di masjid saling aman sampai masjid, tidak ada kejadian sebab ke masjid sama-sama masuk ke dalam masjid. Tahu mana pahalanya? Jauh. Makanya kita dianjurkan bila sembahyang hari raya menuju ke masjid itu jalan pintas, nampak bolehnya berputar. Nah, karena sudah dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka berputar itu berdapat kekawalan, bersalaman, silaturahmi. Nah, itu hukumnya sunnah. Jadi makanya jalan berputar ini kalau kegambul soalnya lain pulang tuh kejauhan jalan berputar juga. Nah ini apa? Ini kiat-kiat supaya kita ini bertambah amal, bertambah simpanan akhirat. Itu penting. Jadi Imam Syafi'i luar biasa. Berarti Imam Syafi'i ini mengisi duit keping emas sampai 50 di Jumat. Dan orang itu gimana Imam Syafi'i ini berarti? Ya ada kepingan emas, lain dirham, dirham kepingan emas, 50 jumlahnya. Cuma angkat-angkat tongkat si tergugur ya. Luar biasa. Imam kita ini luar biasa, ikutan kita ini luar biasa. Nah, dari sini lalu kita tahu siapa geram Imam Syafi'i itu. Kita kan tahu, kita masih tahu aja apa Syafi'i, siapa itu. Kenal dulu ya. Ada masjid Imam Syafi'i ya, itu masjidnya, mustahilnya. Ini ada mangkai Syafi'i itu. Wasakhu Syafi'i asyur min asyamsi. Kedermawanannya Imam Syafi'i itu lebih masyhur, lebih tersohor daripada matahari. Berarti orang tahuan Imam Syafi'i ini kan kayak apa? Dermawannya orang tahuan. Sedangkan Wa'idullu ala khawfihi minallahi ta'ala Wajtikali hamdihi bil akhirah. Maka itu diantara petunjuk bahwa beliau itu begitu takutnya dengan Allah Ta'ala dan menyibukkan dengan urusan-urusan akhirat. Jadi akhirat itu namanya diurus oleh Imam Syafi'i. Ada kata ilmu masalah itu. Alhamdulillah. Annahu sami'a Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan min ar-raqa'i. Jadi Imam Syafi'i ini seorang yang diberikan oleh Allah hati yang lembut, penyayang, luar biasa. Jadi beliau ini dalam satu riwayat pernah mendengar satu hadis yang disampaikan gurunya Sufyan bin Uyainah, itu guru Imam Syafi'i. Jadi banyak gurunya, jadi seorang ulama besar ini kata saya ikong guru banyak guru dalam pan ilmu masing-masing macam-macam. Ini guru nama utamanya Syafi'i ini Sufyan bin Uyainah. Yang ingat yang mengatakan hadis inda dzikri salihin tamyilu rahmat itu adalah Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Yang mengatakan itu gurunya Imam Syafi'i. Kalau mau dibacakan hadis, kalau ada mata hadis itu dari jalur yang lain, belum ada memahami, belum ada bentuk mata hadis itu mungkin yang lain bisa menjelaskan. Tapi nak ulun tahu itu perkataan ulama Sufyan bin Uyainah. Manakala disebutkan tentang orang-orang soleh, maka turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak pada turun, misalkan orang soleh yang kayak ini amalnya, yang kayak ini luar biasa.
ibadahnya, begini akhlaknya. Setidaknya kan perbandingan dalam diri kita, aku kayak apa? Kalau kita tidak pernah membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik, kita tidak akan menjadi lebih baik. Wah, jauhnya aku. Luar biasa ibadah di Imam Syafi'i. Di dalam 2 rakaatnya sampai menghatamkan Al-Quran. Aku cukup aja kan? Hampir lalu timbul di hati itu rasa sumpah. Aku mau buat Quran aja karena ini Imam Syafi'i luar biasa. Di dalam sholat pahalanya lebih besar daripada membaca Quran waktu dulu. 100 kebaikan satu hurufnya bila kita baca Quran waktu berdiri sholat itu. Bapak baca biasa aja paling 25 aja kebaikannya. Ya, di dalam satu huruf dalam keadaan berwudu 25. Tapi setiap kebaikan-kebaikan apa aja, nah satu kebaikan Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10. Wal hasanah bi asri amsalihha. Satu kebaikan lipat ganda 10. Makanya jangan segan-segan berbuat baik, karena Allah senang dengan kebaikan kita, pasti digandakan pahalanya. Jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan itu, karena nanti kita cari ridhonya Allah. Ya, ridhonya Allah nanti kita cari. Nah, pas waktu itu sang guru menyampaikan satu hadis yang isinya penuh dengan segala nasihat-nasihat. Soalnya, murid di masa di pohon membaca kami berarti ditujukan kepada diriku. Masa cinta. Ya. Maka kemudian berbush dia Asy-Syafi'i, pingsanlah Imam Syafi'i. Imam mendengarkan guru menyampaikan hadis ini. Faqila qad mata, lagi mengatakan Imam Syafi'i sudah meninggal. Ada riwayat mengatakan itu. Kalau saking luar biasanya sentuhan kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i juga memiliki guru, yaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ahli hadis, pengarang kitab Muwatta, yang begitu tinggi adabnya kepada Rasulullah. Setidaknya adab kepada Rasulullah dari seorang guru, yaitu Imam Malik, itu menular kepada muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Jadi beradab benar Rasulullah. Ada pernah lihat Rasulullah ini, tapi segala sesuatu yang dihubungkan dengan Rasulullah beradab benar, karena ini perkataan Rasulullah. Ujar Imam Malik, kalian datang ke rumahku ini dalam tujuan apa? Kalau ada hubungannya dengan permasalahan hadis, aku memang ahli dalam bidang hadis. Maka kalau memang itu tujuanmu datang ke rumahku, kasih didik Imam Syafi'i, dulu. Aku mau mandi dulu, aku mau berwudu dulu, aku pakai minyak wangi dulu, aku pakai jubah, pakai imamah, pakai selendang, duduk di kursi yang jarang aku duduki, aku mengambil tongkatku demi mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba adab Imam Malik lawan Rasulullah. Kita ini asal sahabat aja hadis-hadis ini ada perbandingan lawan Imam Malik. Pengikut Maliki itu kebanyakan di Mekah. Ada dalam sendiri banyak terdapat pengikut Maliki ini. Nah, jadi Imam Syafi'i seorang murid daripada seorang ulama yang begitu tinggi adabnya lawan Rasulullah, tentu saja itu tertular. Kita bila berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita berkawan dengan orang seperti itu. Nah, maka kemudian setelah itu berkatalah Sufyan bin Uyainah tadi, karena ada kabarnya dia, Imam Syafi'i ini meninggal. Imbang mendengar hadis ini supaya kami oleh sang guru dari Immata faqad mata Abdul ahli zamane. Seorang guru memuji kepada sang murid. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Jika meninggal itu Imam Syafi'i, seandainya meninggal, sungguh telah meninggal seabdul-abdulnya manusia yang hidup di zamannya.
Kalau murid memuji guru itu biasa. Kadang-kadang memuji guru dengan berlebihan membuat orang lain kayak jadi ikan juga harus mencintai guru ini. Itu memaksakan kehendak. Kamu harus cintai juga guru ini. Itu memaksakan kehendak. Karena cinta itu merupakan anugerah Allah, melewati proses batin yang panjang sehingga seseorang bisa mencintai. Amunnya kada ada proses ngarannya cinta pengarangnya nakal-nakal tuh namanya aku masnya aku cinta pengarangnya cinta mereka cinta monyet lah awalnya mau ya sudah cinta belum lagi mendengar suaranya selain mendengar suara itu kan kalau jadi ini tuh garau suaranya kan itu tampilan untuk bisa mencintai itu harus melewati sebuah proses ya. Kada kegampangan. Nah, maka sebagian daripada ulama itu pada mengatakan haza yaumun la yantiqun. Ini hari adalah suatu hari yang tidak ada seorang pun bisa berbicara. Jadi Syafi'i pun pernah mendengar ayat ini dibacakan oleh seseorang, beliau juga mengalami pingsan tersungkur sampai pucat wajah beliau dan kemudian bergetar kulitnya dan kemudian beliau pun kemudian jatuh pingsan. Falamma afaqa ya'malu ja'ala biqouli, manakala beliau tersadar daripada pingsannya kemudian beliau berdoa mohon kepada Allah, a'udzubika min maqamil kadzdzabin, ya Allah aku berlindung kepada Engkau daripada kedudukan orang yang berdusta. Jadi ayat ini kan orang berdusta itu kita ada hari ini hari yang betul-betul berulang dia lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menampakkan bahwa itu di mana yang mana orang-orang yang betul-betul, yang mana orang yang berdusta. Wa'iradul ghafilin, dan daripada pandangan orang-orang yang lain. Allahumma laka khada'ta qulubal 'arifin, Engkau telah menjadikan orang-orang yang arifillah, orang-orang yang ma'rifat, hati mereka menjadi tunduk. Ya Allah, wa zalla bi haibatikal mushtaqun, Engkau menjadikan para perindu kepadamu itu menjadi hina karena keagungan dan kebesaranmu, ya Allah. Itu doa yang Syafi'i. Allahumma habli judaka, ya Allah berikanlah kepadaku akan kemurahanmu, wa azillani bisatrika, dan berikanlah kepadaku perlindungan daripada satirmu, dari bentukmu, wa a'inni wa afu anni tarsiri bikarami wajhi, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku, maafkan aku daripada ketaksilan, kelalaian, kekurangan daripada diriku, bikarami wajhi, dengan kemurahan atau kemuliaan daripada wajahmu. Wallahu a'lam bishawab.